Kenapa baru kali ini kok bisa? Ini bukan kebetulan, tidak diatur, ya kan? Keterbatasan atau ketidakseriusan sebenarnya? Keadaan KONI tidak baik-baik saja. Menggunakan dana pribadi ya? Arahan Bapak sebenarnya secara silent kepada kami. Tujuannya memang untuk prestasi. Ya. Kenapa ini bisa selama 20-an tahun ini bisa terbiar seperti ini, Mas? Berimbang juga olahraga ini sedang naik-naiknya. Jangan senyap-senyap terus, nanti orang pikir Bapak yang kerja ini. Aspirasi dari bawah ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Sobat Mata Bicara, baru-baru ini masyarakat Kota Manado dan juga sekitarnya diperlihatkan suatu potret yang sangat menyedihkan di bidang olahraga, di bidang pembinaan olahraga di daerah Sulawesi Utara. Viral karena saat Gubernur Julius Selvanus melakukan sidak, meninjau langsung kondisi kolam renang Ranowangun yang ada di kawasan Sario. Sangat memprihatinkan dan banyak sekali respon yang timbul setelah itu. Ternyata kolam renang atau kawasan kolam renang yang dibangun pada tahun 1985 ini ternyata tidak baik-baik saja. Seperti apa tidak baik-baiknya itu? Kali ini sudah ada Bung Christian Yokung. Dia adalah staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang olahraga. Ya. Ya, apa kabar Bung Chris? Baik, Lydia. Baik, jadi kayaknya kita harus dimulai dengan apa ya? Jadi semangat di olahraga. Oke, seperti apa itu? Jadi biasanya kita sampaikan salam olahraga, ya nanti kita balasnya jaya. Oke, kita coba ya. Oke, salam olahraga, biar sama-sama ya. Oh ya. Salam olahraga, jaya. Oke, jadi itu biar membakar semangat ya, supaya kita juga semangat untuk membahas yang barusan kan, nah, karena yang barusan ini kan itu isu dari salah satu cabang olahraga resmi dan untuk prestasi di KONI. Dan salam yang kita pekikan tadi adalah salam mewakili seluruh olahraga prestasi di Sulawesi Utara, khususnya under KONI Indonesia. Artinya salam olahraga jaya, harusnya menuju kejayaan. Berbanding terbalik dengan isu yang ada ya tadi ya. Ini kan harus kita bahas. Potret suram lah ya, seperti yang diberitakan media sosial maupun media yang lain. Kenapa baru kali ini kok bisa ketahuan kondisi yang ada saat ini? Mungkin jawabannya sangat jelas, karena baru kali ini pemimpin daerah, gubernur, terang-terangan sidak, tidak tertutupi dengan mungkin kalau banyak yang ngomong juga mungkin ada apa ya, ini bukan kebetulan, tidak diatur, ya kan, bukan rekayasa, di mana beliau turun itu pasti media ikut juga, atau dan bukan media internal, ada media eksternal, bahkan itu yang kita tahu itu kayaknya viral lewat media eksternal, dan itu apa adanya karena Bapak Gubernur, Pak YSK, Pak Julius Selvanus, beliau dari awal ya, selama saya mengikut beliau, dari sebelum menjabat gubernur juga, beliau bertugas di Sulawesi Utara ini, diberikan tugas oleh Pak Prabowo, beliau membawa hati. Dari hati ini beliau membawa artinya ketulusan yang menghasilkan transparansi, apa yang ada, tidak ditutupi, dan masyarakat, beliau ingin melekat dengan masyarakat dan masyarakat harus tahu apa adanya. Karena itu banyak kegiatan di luar daripada olahraga ini juga kan semua transparan gitu. Nah, kegiatan hari itu sebenarnya saya mau ceritakan juga. Hari itu kan sebenarnya bukan giat untuk peninjauan kolam. Hari itu kan sebenarnya ada event kegiatan di lapangan tenis dan tajuknya memang Piala Gubernur. Gitu. Tapi itulah, beliau selalu tidak pernah diam, apalagi kalau olahraga, kita bicara olahraga, ya beliau memang bukan hanya apa ya, ya bukan hanya pendukung olahraga, beliau pelaku, bahkan saya harus sampaikan beliau salah satu penggila olahraga. Kenapa saya harus sampaikan begitu? Karena hampir semua olahraga beliau bisa, dan beliau juga terlibat, artinya aktif sebagai kepengurusan olahraga, salah satunya di Percasi sebagai wakil ketua umum PB, pengurus pusat. Maka dari itu, dari sebelum sebenarnya acara sidak yang viral kemarin,
dari beliau belum menjabat sebagai gubernur, Pak Julius sudah turun lebih dahulu ke area KONI dan sekitarnya untuk melihat aset-aset olahraga. Jadi di sebelum Sulawesi menjadi Utara. gubernur, Sebelum menjadi gubernur sudah pernah melihat. sudah pernah melihat. Oke. Begitu. Tetapi kan sebelum itu belum ada ini ya, secara korelasi belum ada bisa masuk untuk melakukan. Dan akhirnya saat kemarin Bapak datang dan lihat lagi, sebenarnya poinnya kita sudah tahu, Bapak juga sudah tahu keadaan yang ada di situ. Jadi bukan baru tahu pada saat sidak. Bukan. Dari sebelum itu juga sudah tahu, dan karena memang sudah ada planning perencanaan secara pribadi memang dari Bapak kita untuk segera, karena itu kan bukan hanya soal air ya. Yang disayangkan ya air itu yang baru kita ketahui karena kemarin baru diinfokan bahwa air diinfokan itu oleh penjaga kolam, Pak Sem. Ya, kalau melihat kan Pak Sem ini seperti muncul sendirian. Apakah memang hanya sendiri atau dia ada dengan tim mengurus, tidak. menjaga? Jadi memang kolam? untuk area itu memang hanya dijaga oleh Pak Sem. Dari semenjak kolam Ranowangun ini diresmikan, secara kan di situ ada juga, nanti kita bisa lihat dari tahun 85 ya. Dari tahun 85 Pak Sem sudah ada di situ. Karena itu kenapa Pak Sem berani untuk berkomentar seperti itu, kapan terakhir air. Saat sidak pertama memang kita tidak mengetahui info tersebut, tetapi keadaan kolam kita sudah tahu. Yang viral karena ada info dari Pak Sem bahwa itu sejak dari tahun 90-an kan. Iya, 99 baru terakhir diganti gitu. Dikuras ya, dibersihkan. Nah, itu yang membuat ini menjadi viral. Pertanyaannya sebenarnya bukan soal Pak Julius. Kalau Pak Julius memang ya beliau pasti, karena itu sudah direncanakan. Walaupun kita ketahui bersama penganggaran yang tahun ini kan perencanaan dari pemerintah sebelumnya. Jadi kita tahu ini keterbatasan yang sangat, dan beliau memang sudah inisiatif sendiri memerintahkan kami staf khusus gubernur. Keterbatasan atau ketidakseriusan sebenarnya? Sebenarnya kalau menurut Bung Kris, kalau saya langsung saja sebenarnya apa yang ini mungkin pemirsa di rumah juga bisa menjawab, masyarakat juga bisa menjawab. Keadaan KONI tidak baik-baik saja. Infrastruktur bukan hanya kolam. Hampir seluruh area di KONI aset infrastrukturnya tidak terawat. Banyak yang sudah tidak terawat dan tidak layak. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Serius atau tidak pengurus sebelumnya? Ya kan? Saya tidak perlu menjudge siapa-siapa, tapi dari situ masyarakat bisa menilai. Ya, tiba-tiba Pak Julius harus mengemban menjadi gubernur, dan ini menjadi beban tanggung jawab beliau, dan sebenarnya beliau sudah memberikan arahan. Saya sempat kaget juga ya saat mendengar soal angka 99 ini. Karena saya yakin hampir semua masyarakat juga sudah pernah, artinya kolam ya Ranowangun ini kan menjadi primadona legend lah. Artinya semua orang pasti pernah ke situ. Itu menjadi viral, saya pikir ya karena pertanyaan yang tadi, apa itu karena ketidakseriusan, dan itu sudah bisa menjawab. Bahkan sudah ada statement dari Pak Samuel. Mungkin sebelum ke air itu sudah ada plan memang secara pribadi dari Pak Gubernur untuk handle itu, dan memang akan di bulan ini. Seperti apa itu penanganannya? Menggunakan dana pribadi ya? Ya, karena kenapa harus menggunakan dana pribadi? Karena keadaan di situ, kalau namanya bicara kolam kan kita butuh titik air, lalu kita butuh mesin, karena ini saat kayak kita memegang pemerintahan atau memegang satu jabatan, serah terimanya ini kayaknya nggak layak jalan. Jadi kayak kita bukan ambil kendaraan dari dealer, bahkan kalau mau bilang pun dari showroom sudah nggak layak lagi gitu, karena semuanya tidak bisa digunakan. Infrastruktur, peralatan semua sudah memang tidak mumpuni dan banyak kan rusak dan hilang. Kalau tidak salah kan salah satu bagian yang masih digunakan ataupun masih aktif itu di bagian untuk stadion, bukan stadion, gelanggang olahraga yang untuk basket. Ya, kalau gelanggang olahraga basket kan itu memang sudah sempat ada perbaikan, lalu ada. Jadi keadaannya masih oke, tapi kan berbanding terbalik dengan gor hall yang lainnya, pasti kelihatan tribun berbedanya antara hall B dan hall A. Tribun pasti kelihatan berbedanya.
ini kita bicara, kalau bicara salah satu infrastruktur kolam ini, saya berpikiran itu tidak heran prestasi kita di bidang renang akhirnya Tidak berbicara. sesuai Sesuai dengan keadaan di lapangan. keadaan tempat Betul. dilatihnya para atlet itu ya. Ya, karena jangankan atlet atau pelatih, semenjak kami ditugaskan juga, saya staf khusus gubernur bidang olahraga, saya juga wakil ketua KONI Sulut. Jadi saya bisa melihat dapur secara keseluruhan, seluruh cabang olahraga. Cabang olahraga renang ini juga sudah mati suri. Oke. Terakhir dia berprestasi di PON kapan Sudah kah? terlalu jauh, Jauh ya? sangat terlalu Tapi jauh. masih Bahkan demisioner dari organisasi ini sudah hampir 5 tahun ya. Jadi arahan Bapak sebenarnya secara silent kepada kami itu sudah kami laksanakan. Kalau kita ingin kolam, kita harus lihat juga dari sisi prestasi, karena itu area KONI, karena itu area untuk atlet. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pastinya Pak Sem, salah satu penjaga viral ini, saya harus sampaikan kepada masyarakat. Selama mungkin dari dulu bukan hanya kolam tidak diperhatikan, mungkin Pak Sem juga kurang diperhatikan. Mungkin karena hanya penjaga kolam. Saya harus sampaikan, Pak Sem semenjak kepemimpinan Pak ISK resmi kami masukkan sebagai pengurus KONI. Secara marwah setidaknya beliau bisa bersuara dengan lantang, punya posisi yang penting untuk kemajuan prestasi, apalagi di bidang renang ya, yang sekarang sudah diubah namanya menjadi akuatik. Nah, Bung Kris, Pak Sem tadi yang sebagai penjaga itu dia dimasukkan ke dalam pengurus, apakah setelah kemarin viral ataupun sejak kapan? Semenjak KONI Sulawesi Utara terbentuk musyawarah dan dilantik Pak Gubernur di rumah dinas. Dengan wakil ketuanya Bung Kris ya? Iya, dengan saya wakil ketua. Karena kebetulan sayalah yang artinya memberikan akses setidaknya kalau kita bilang award lah untuk beliau, karena Pak Sem ini dari tahun 85 loh, sampai sekarang loyal, walaupun dan keadaan ini jadi bentuk penghargaan kita untuk beliau menjadi salah satu pengurus di KONI Sulut. Dan kenapa beliau bicara juga dengan artinya kalau kita melihat ya karena ini kepedulian beliau juga gitu selama di sebagai profesi penjaga kolam. And then yang kedua, dari organisasi cabang olahraga yang mati suri ini, kami berkomunikasi dan intens. Akhirnya setelah melewati jalan yang panjang, di bulan yang kemarin sudah terrealisasi, sudah disahkan secara resmi, sudah terbentuk kepengurusan yang baru, Akuatik Sulawesi Utara, Pengprov, yang diresmikan oleh PB. Berarti artinya ini kan kepengurusan cabur atlet sudah disiapkan. Nah, ini kan pasti akan harus selaras dengan infrastruktur. Nah, karena itu sudah masuk dalam perencana. Ini yang mungkin masyarakat Sulut mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin pikir setelah viral baru bergerak. Padahal sebenarnya ya tipikal Pak Julius gubernur kita itu memang suka main senyap gitu. Jadi semua sudah tinggal hasilnya nanti itu hasilnya aja. Surprise. Karena kan tujuannya nggak akan mungkin kita buat kolam lalu tidak ada tujuan juga. Apalagi kepentingannya di area KONI untuk pembinaan dan prestasi. Kalau bilang kolam kan banyak kolam-kolam swasta di luar sana gitu. Kalau kita bicara soal kolam Ranowangun ini ya tujuannya memang untuk prestasi gitu. Dan akhirnya kemarin sudah langsung terrealisasi, bahkan saya lihat banyak ucapan apresiasi dari atlet-atlet dan ofisial pelatih juga. Bukan hanya dari cabang olahraga akuatik renang ini ya, tapi dari semua cabur memberikan apresiasi ke Pak Gubernur, karena ini bukan kali pertama Pak Gubernur menggunakan anggaran pribadi. Di bidang olahraga mungkin ada juga yang lain. Saya harus sampaikan, kalau tanya balik lagi ke pertanyaan tadi, tidak seriuskah yang mungkin sebelumnya? Kita harus sampaikan seperti itu. Terjawab juga di saat kemarin Fornas Kormi di NTB terjadi hal yang serupa juga. Beberapa induk olahraga, pegiat atlet juga harus berangkat dan memang terkendala juga gitu. Dan Pak Gubernur sekali lagi dengan inisiatif yang tinggi, olahraga Kormi yang bukan olahraga prestasi karena ini olahraga masyarakat juga, itu disupport oleh Pak Gubernur dari pelepasan hingga juga
datang hadiri pembukaan di NTB, karena kita bersama NTB juga kan nanti akan jadi tuan rumah PON, dan biasanya tuan rumah PON pasti sebelumnya akan ada Fornas. Dan selaras hasilnya, kita naik berapa peringkat jauh dibanding sebelumnya. Itu menunjukkan keseriusan beliau, hatinya beliau. Ya. Betul. Ya. Kondisi yang ada mati suri ya bisa dibilang ya. Diam. Karena olahraga mati suri, serius. Saya dari sebelum menjabat staf khusus, saya juga sudah sampaikan di media yang lain. Kalau dibilang prestasi ya kita menghargai, artinya usaha sebelumnya. Tetapi jangan tiba saat tiba akal. Karena prestasi yang ada itu, KONI kita sebagai rumah olahraga. Tetapi nyawanya itu tetap kembali lagi ada di atlet pelatih dari cabang olahraga masing-masing. Itu yang harus menjadi tumpuan. Gitu. Nah, ya mereka menjadi tumpuan, tapi kan mereka juga harus diperhatikan ya. Betul. Selain untuk kesejahteraan mereka dan juga infrastruktur, penunjang untuk mereka berlatih, menunjang prestasi mereka. Nah, kita kembali lagi ke kolam. Setelah sidak tanggal 10 ya, hari Jumat ya. Hari Jumat. Itu kan sudah ada kegiatan untuk melakukan perbaikan. Gubernur Julius Selvanus menginstruksikan ya. Dispora dan juga BPBD untuk melihat titik-titik air ya. Betul. Itu akan diapakan tuh? Mencari sumber air untuk dimasukkan nanti ke kolam itu kah tuh? Betul, karena kita butuh beberapa titik untuk dengan volume kolam sebesar itu. Apalagi kolam ini kan bukan hanya kolam besar yang ada di atas. Ada kolam kecil juga anak di bawah. Tapi kenapa tidak pernah terpantau oleh masyarakat? Karena sudah tertutup oleh segala macam pohon, daunan yang memang sudah. Kalau orang luar, bukan orang Sulawesi Utara, pasti pikir mungkin itu ya taman satwa ya. Nah, kita harus bicara sebenarnya, dan bahkan ada dari tetangga sekitar katanya sudah lama sekali tidak pernah melihat secara langsung kolam, padahal bertetangga sebelah karena sudah tertutup juga dengan pohon-pohon yang sudah kelihatan kayak satwa rimba ini. Dan ternyata kemarin saya melihat senyum-senyum di area tetangga, apalagi yang punya rumah lantai 2 sudah bisa menyaksikan secara langsung. Ini sebenarnya senyuman masyarakat Sulawesi Utara juga sudah mewakili. Dan kemarin sebenarnya bukan cuma Dispora atau dari badan ini juga ya, tapi sebenarnya stakeholder yang terkait juga ada hampir sekitar 5 stakeholder juga turun untuk sama-sama kita melihat. Dan memang kita harus menambah satu titik baru lagi karena volume air kan kita harus perhatikan juga. Selama ini yang kita ketahui bersama dari fakta di lapangan, air yang dipakai pun itu hanya air dari area hall tenis yang baru yang biasa dipakai tinju. Ya, dan itu berhubungan dengan Dispora Manado. Karena kebetulan Kadispora Manado juga salah satu pengurus di area tinju ya. Nah, jadi selama ini hanya seperti itu. Dari plan memang kita harus sendiri, punya provinsi sendiri, dan ini supaya bisa supply terus, karena yang paling terpenting adalah irigasi pengairannya ke dalam, di luar daripada kita pakai chemical juga ya. Seperti itu. Bung Kris, yang jadi pertanyaan saya juga, sejak 99 terakhir dikuras, dibersihkan, sampai saat ini kan sekitar 25-26 tahun ya. Walaupun kondisi airnya seperti itu, apakah tetap digunakan oleh entah itu atlet atau apa? Yang kita sayangkan itu bukan hanya digunakan atlet, digunakan dari umum juga. Masyarakat khalayak umum, anak sekolah ada di situ. Tes juga dari polisi, TNI juga dilakukan di situ. Bahkan ada bahasanya dibilang ikan aja mungkin agak ini ya mau masuk di situ. Saya juga tanya ke atlet kenapa kok bisa di situ, ya katanya sudah terbiasa. Berarti sudah adaptasi dengan air itu. Ini menjadi memang yang dari awal kerancuan kita, kenapa ini bisa selama 20-an tahun ini bisa terbiar seperti ini. Maksudnya kalau kita bicara nurani atau hati karena kepedulian. Karena bicara olahraga ini kan pasti melekat dengan masyarakat, apalagi renang kan hobi masyarakat Sulawesi Utara, apalagi area lokasi digunakan sebagai tempat untuk pelatihan. Berarti artinya ada keterpaksaan mau nggak mau harus pakai itu kalau berlaku untuk misalkan murid sekolah ataupun orang yang akan ikut tes dan lain-lain, kan mau nggak mau gitu. Tidak ada tempat lain ya. Tidak ada tempat lain, no choice. Mungkin yang murah di situ. Betul. Nah, kan ini juga akan dipikirkan kan.
apakah saat ini kondisi maksudnya apakah air masih ada di dalam kolam saat ini? Air masih ada di dalam kolam. Ah. Dan kita menggunakan chemical untuk Oh, itu artinya akan diusahakan untuk dibersihkan? iya. Atau itu mau dibuang? Sementara akan dibersihkan karena kan titik-titik airnya ini kan Masih sementara masih dikumpul ya, masih sementara dicari on ya? progress. Oke. Dan sudah ada satu mesin besar, mesin penghisap lumut dan kotoran. Oh, oke. Itu baru saja datang kemarin dari Jakarta sudah ada. Jadi Sewa atau beli? itu memang under Oke. punyanya. Jadi harus ketahui bersama Pak Gubernur juga adalah atlet renang. Oh ya? Beliau juga punya usaha di Atlet bidang dalam waterpark. atlet ini berlomba Iya, dulu? Atlet lomba. Oke. Jadi Bapak tuh Pak Gubernur itu atlet renang, atlet terjun payung, golf, tenis, menembak juga masih pegang rekor juara juga. Bulu tangkis, basket. Jadi kayaknya sepak bola juga kemarin. Jadi ya mungkin karena basically ini ya dari tentara juga Ya. jadi kayaknya kalau Untuk olahraga fisik itu ya, iya, itu bisa. sudah menjadi hobi Ya, gitu ya, ya. beliau. Dan beliau juga punya usaha dan saya pikir masyarakat Sulawesi Utara juga sudah tahu di tempatnya beliau di Serang juga punya satu usaha kolam renang Oke. yang ya di area sana memang digemari anak-anak. Jadi gitu. dia punya dia akan punya sentuhan khusus lah ya untuk Ya, memperbaiki betul. kondisi ini Betul. supaya itu jadi seperti ya Betul. indah, bagus, layak. Karena itu sebenarnya kalau mungkin ya, kalau pimpinan yang lain ya sudah tinggal perintah aja sesuai seperti itu. Kalau Bapak enggak, Bapak sudah mikir memang jangka panjangnya kira-kira untuk atlet ini sesuai atau tidak. Baru kita ketahui bersama juga ternyata kolam di Ranuwangun ini juga sebenarnya kalau standar secara prestasi itu tidak masuk. Tidak masuk. Iya. Karena peruntukannya ini juga kan dulu dibuat hanya untuk pelatihan ataupun tes Praktek di gitu-gitu ya. praktek militer. Jadi kalau secara prestasi enggak kayak papan kedalaman loncatnya itu atau- ke dalam ya Oh. dari sisi kedalamannya memang tidak tidak. qualified gitu Iya. untuk masuk dan dia harus terpisah. Oke. Karena Oh, itu iya. ada grand design yang kami di staf khusus dan juga sudah dikomunikasikan dengan Menpora juga. Ada satu mimpi beliau grand design akan ada Senayan di Sulawesi Utara, ada sport center. Di situ memang ada kolam yang memang standar internasional bukan hanya nasional, ada stadium di situ. Jadi kayak di Senayan ada lapangan Lengkap menembak, ya? semua. Tapi memang full prestasi. Oke. Memang sesuai standarnya. Tapi bisa KONI. digunakan untuk umum juga kan? Misalnya lintasan. Digunakan untuk atlet. Oke. Kenapa? Karena KONI yang kita lihat sekarang ini lebih dominan ke olahraga masyarakat. Jadi masyarakat yang kumpul Oke. di situ kayak lintasan lari, Ya, ya. ya kan? Tenis juga lebih banyak umum dibanding atlet. Jadi areanya lebih kita lihat komersil. Kalaupun lintasan lari itu juga kan kalau mau sesuai iya, standarnya iya. juga tidak Tidak sesuai. sih. Bahkan sebenarnya dulu kan ada memang lintasan yang memang standarnya menggunakan karpet, tapi sekarang saya lihat kan aspal. Oh iya. Kan kita bersama di KONI ini sudah di aspal. Kalau kita sesuai prestasi, apa mungkin atlet lari latihan di atas aspal? Adanya resiko untuk cedera Ya, dan lain-lain. lebih tinggi ya. Harusnya ada standar untuk itu. Itu yang sangat kita sayangkan sekali. Tetapi ya masa peralihan ini kan kita harus terima apa adanya, apa yang ada dan ini transparan. Ya, kan kalau saya Gitu. riset tadi Dispora itu mengusulkan anggaran untuk revitalisasi seperti tadi yang Grand Iya, Design bikin ini betul. sebagus mungkin itu sekitar mungkin sampai 8 miliar ya. Iya, 8 miliar. Betul. Itu berarti akan dibangun seperti cita-cita tadi ya. Iya. Senayan. Peruntukannya yang seperti Senayan tapi di dalam satu area sport center yang besar Ya, ya, gitu. ya, ya. Untuk lokasi area kan kita masih sementara berkomunikasi dengan ya bagian aset daerah. Tapi Kira-kira apakah mana yang paling tepat? akan dimanfaatkan yang ada di kawasan KONI sekarang ini ataupun mau dibikin lebih luas lagi? Kalau untuk KONI kan kita sudah tidak bisa perluas lagi karena areanya ini mau nggak mau sekarang sudah ada di Sudah tengah seperti- kota. iya. Sama seperti Stadion Kelabat. Dulunya layak memang untuk pertandingan dan lain-lain karena masih bersifat area pinggiran dan tidak terlalu. Tapi sekarang sudah tidak layak untuk kita buat secara ini ya untuk prestasi atau giat-giat skala apalagi internasional dan lain-lain. Ya kita harus pikir beberapa langkah malah ke depan, artinya kita harus berpikir long term. Harus ada satu area yang memang peruntukannya memang untuk jangka panjang, apalagi kita punya mimpi untuk menjadi tuan rumah PON. Untuk tahun?
Oh, Untuk PON berikut, sorry, PON 2 periode berikut. Kalau PON berikut kan NTB. Oke. Walaupun sudah ada kabar baik, kita juga sudah terpilih menjadi tuan rumah PON. Tapi untuk PON bela diri. Karena sekarang kan dibuat di Kudus, nanti next kloter kedua, Sulut ini akan jadi tuan rumah tahun depan. Sementara under dari KONI Sulawesi Utara bersama-sama KONI Pusat. Sedang dirancang ya. Sementara Tidak hanya kolam renang yang kemarin viral yang mau diperbaiki, dibikin lebih indah, tapi juga ke cabur-cabur yang lain dan fasilitas infrastruktur cabur yang lain. Betul. Memang harus seperti itu juga. Karena ya olahraga ini juga kan ya setidaknya masuk dari program bukan hanya Pak Gubernur ya. Salah satunya ya asa cita Pak Prabowo kan salah satunya olahraga. Dan ini memang harus menjadi fokus kita gitu untuk olahraga di Sulawesi Utara. Jadi ya kita terima setidaknya standarnya seperti apa ya kita harus kembalikan standarnya, kita harus naikkan sesuai ya kapasiti, apalagi kita punya target sekarang kita harus di PON berikut harus masuk 10 besar. Nah, itu target dari Pak Gubernur untuk kami staf khusus dan juga pasti organisasi KONI yang ada di Sulawesi Utara. Harus kerja keras ya. Harus untuk kerja keras. Menggenjot ini prestasi atlet. Karena itu infrastruktur regenerasi harus jalan sama-sama. Gitu. Berikutnya target KONI akan cabur-cabur yang lain itu kan seperti yang tadi dibilang ya, mau 10 besar di PON berikutnya. PON berikut ya? Iya, betul. Oke. Dan kalau target 10 besar kan berarti artinya perayaan medali kita kan harus naik. Ya kan, apalagi medali emas. Ya, cara satu-satunya juga kita harus mengaktifkan lagi banyak cabur-cabur yang sudah mati suri. Seperti? Jadi banyak cabur-cabur yang sebenarnya punya prestasi bahkan sampai tingkat internasional. Jadi bukan hanya di renang saja. Saat kita dapati sekarang banyak cabur yang mati suri juga. Ya termasuk yang kita harus aktifkan lagi, misalkan angkat besi, lalu terjun payung juga harus. Kan kita juara-juara dulu bridge, ya kan? Kalau tinju kan dia running kan. Nah itu kita harus aktifkan lagi, dan sekarang puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Ya mungkin karena kiblatnya ke Pak Gubernur, pimpinan kita ini adalah penggila olahraga. Saya melihat antusias olahraga ini sangat naik di Sulawesi Utara kali ini. Optimis ya? Optimis. Itu bisa kelihatan dari apa? Dari event olahraga yang begitu banyak dibandingkan event pariwisata. Event olahraga yang banyak digelar di Manado, Sulawesi Utara. Betul. Jadi mau kapasitas kejurnas, kejurda, bahkan tingkatan terkecil pun itu running banyak sekali. Bahkan di beberapa kesempatan kemarin pun ada di wawancara juga ya, yang kita secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat, padahal itu perihal tentang ulang tahun provinsi. Itu pertanyaan masyarakat semuanya seputar olahraga. Artinya antusiasme masyarakat, keyakinan masyarakat, artinya olahraga ini akan kira-kira ke depan akan seperti apa? Seperti apa? Ya kayaknya ini bakal pasti akan naik gitu. Apalagi karena itu saya tidak heran kolam ini akan viral. Karena memang berimbang juga olahraga ini sedang naik-naiknya. Karena kan korelasinya harus jelas gitu. Nah, untuk mau memenuhi target, mencapai target 10 besar di PON yang berikut ini, cabang olahraga apa yang paling menjadi primadona untuk Sulawesi Utara? Yang lagi kita aktifkan, sebenarnya prestasi yang di PON sebelumnya itu kebanyakan berasal dari bela diri. Orang Sulut ini, ya orang Manado paling suka bakalai. Dan memang medalinya cuma dari yang dominan paling besar itu dari bakalai, Muay Thai, Hapkido, ya kan, dan lainnya tinju dan lain. Jadi kita hidupkan sebenarnya alternatif paling, ide kita memang alternatif paling baik itu sebenarnya ada di renang. Karena satu cabur renang itu bisa menghasilkan 40-an medali, 40-an nomor. 40 nomor ya, iya. Kalau satu cabur sepak bola, nah, kayak kemarin ya PT Clifford bawa satu tim cuma untuk satu medali kalau di PON, ya kan, dengan komposisi yang begitu banyak, operasional yang begitu besar. Tapi kalau kolam mau perseorangan atau grup, itu dia bisa menghasilkan sampai 40-an medali. Setelah dari renang, atletik yang banyak potensi banyak medali. Dan dua-dua ini adalah potensi Sulawesi Utara, gudangnya atletik Sulawesi Utara. Iya. Atletik juga itu potensi, karena itu lagi kita memang aktifkan, kita giatkan, dan ya puji Tuhan dua-dua
organisasi ini, Aquatic dan PAS ini memang lagi sudah aktif dan lagi running. Yang ketiga, Perbakin. Itu juga kita lagi aktifkan karena Perbakin juga punya banyak nomornya. Kebetulan anaknya Pak Gubernur, yang namanya Fighter, itu adalah atlet menembak dan peraih medali di PON. Dan memang sekarang kita lagi intens juga bagaimana beliau ya menugaskan kami juga untuk di Perbakin ini kita bisa fokus untuk menghidupkan kembali, karena Perbakin kan sudah agak jarang ini kita dengar kan di Sulawesi Utara. Jadi kita punya PR di 3 area cabur dan cabang olahraga lainnya. Apalagi yang sudah mati suri kita hidupkan seperti gulat. Nah, gulat sudah hidup lagi dan sekarang sementara berkompetisi di PON Bela Diri Kudus. Bagaimana dengan Anggar? Kan bukannya Anggar juga banyak sama. legenda Anggar dari Sulawesi Utara kan ya? Betul. Anggar ini bukan hanya hidup loh. Oke. Masyarakat harus tahu bahkan ada 2 organisasi Anggar itu aktif. Jadi Anggar yang dua cabur, satu yang memang under KONI, yang satunya under KOI, dan dua-duanya sangat aktif di Sulawesi Utara. Bahkan kemarin kita baru selesai membuat event Anggar Kejurnas yang dilaksanakan di Bitung. Saya pernah lihat langsung. Betul kan, yang dihadiri dari pengurus pusat, ketua umumnya langsung. Dan latihannya pun kami pantau di Hall A, itu sangat aktif untuk Anggar. Nah, ini kita angkat lagi, kita gaungkan lagi, dan memang semangat dari atlet dan pelatih ofisial lainnya memang lagi tinggi-tingginya untuk olahraga. Ya, karena diikuti juga dengan optimisme juga dari pemerintah ya. Pasti. Seperti yang tadi Bung Kris bilang kan. Pasti. Orang P Gubernur ini juga ternyata piawai di beberapa bidang olahraga. Ya. Tidak hanya catur yang mungkin banyak yang orang tahu kan ya. Jadi itu atlet dan juga pelatih itu optimis ya bahwa dengan kepemimpinan ini ada harapan lah ya untuk olahraga di Sulawesi Utara. Saya sangat saya sangat positif, sangat antusias dan sangat yakin dengan Pak Gubernur karena saya paling mengenal beliau. Saya bertemu dengan beliau juga di hall olahraga awalnya dari sebelum relawan, jadi saya sudah tahu kepedulian beliau di olahraga bahkan dari sebelum masih di area jauh hari sebelum pilkada pun beliau sudah berbuat untuk olahraga di Sulawesi Utara. Jadi konsentrasi ini kalau saya pikir olahraga, saya yakin pasti akan maju di tangan beliau lah selama beliau memimpin. Tentunya juga kan ini disupport juga oleh berbagai pihak ya. Karena tidak bisa juga kerja sendiri kan ya. Betul. Nah, tidak ada one man show lah di sini. Bung Kris, kan di saat atlet ini berprestasi, kalau dulu kan itu pernah kompensasinya, rewardnya itu dia jadi PNS, ASN ya istilahnya. Bagaimana dengan saat ini? Saat ini kita sudah dari jauh hari kita sudah sampaikan untuk PON nanti peraih medali, Mas nanti langsung saja. Langsung? Kita sudah sampaikan. Jadi bukan nanti saat tiba akal tiba baru, dari jauh hari sudah tahu. Gitu ya. Peraih medali emas itu pasti akan mendapatkan rumah. Yang seharga ratusan juta. Itu sudah pasti. Dan kalau kita bicara juga before prapon yang sebelum PON, taruhlah yang di tahun ini ada beberapa event nasional, mungkin kemarin bisa lihat salah satunya yang tadi saya sampaikan Fornas Kormi juga. Kita naik rating yang dominan sangat tinggi dibanding yang sebelumnya. Peraih medali emas mendapatkan 10 juta, lalu peraih medali perak, baru perunggu, lalu pelatihnya, semuanya dapat. Ini di luar anggaran pribadi saat waktu awal Bapak Topang untuk maju. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya beliau ya bukan omon-omon. Banyak kan yang ngomong, wah ini pimpinan omon-omon dan lain-lain. Tidak kelihatan. Ya kembali lagi Bapak senyap. Dan apa yang dirasakan dari atlet atau kalau di Kormi bahasa atlet ini adalah pegiat. Kalau di KONI kan namanya atlet. Kalau di Kormi pegiat. Kalau di KONI namanya cabang olahraga. Kalau di Kormi namanya induk olahraga. Pegiat ini semua sudah tahu, dan sekarang
Kormi yang dulunya mungkin agak mati suri sekarang sudah sangat aktif sekali. Banyak event setelah selesai dari NTB, itu banyak event yang dilaksanakan di Sulawesi Utara secara mandiri. Ini menunjukkan artinya semangat olahraga. Saya sih bilang Pak Gubernur ini menjadi bapak olahraga di Sulawesi Utara. Karena itu hal-hal yang berhubungan dengan olahraga, apalagi infrastruktur seperti kemarin itu viral, saya pikir itu layak. Karena memang beliau adalah bapak olahraga dan memang bertanggung jawab juga secara resmi untuk kemajuan olahraga di Sulawesi Utara. Tetapi satu poin adalah ya pengabdian dan hati beliau ini kita harus topang. Jangan biarkan beliau sendiri seperti itu. Karena beliau punya mimpi yang tulus untuk membangun olahraga di Sulawesi Utara, apalagi menyentuh secara langsung atlet-atlet yang ada. Hal yang mungkin di saat hari terjadi viral itu, sebenarnya ada hal spesial lagi di luar daripada itu. Setelah dari kolam, Bapak ke lapangan KONI, lapangan tenis. Di situ juga Bapak buat surprise ya. Semua selalu terjadi secara sendiri, tidak pernah direkayasa, tidak pernah direncanakan. Di tenis, kita baru ketahui bersama, latihan di area tenis itu kan masuknya di PLT, di cabur. Ada sewa lapangan dan lain-lain. Bapak menggunakan hak prerogatif Bapak kemarin langsung menyampaikan kepada seluruh regenerasi atlet di bawah 17 tahun yang kecil-kecil, mulai saat ini latihan di lapangan tenis KONI gratis. Pelatih kalau bisa kita siapkan, Pak Kadis, kalau bisa ini diurus supaya regenerasi atlet dari tenis ini bisa jalan dengan baik. Karena tidak semua juga atlet berkecukupan. Ada atlet juga yang sebenarnya tidak berkekurangan, tetapi punya passion, punya bakat di tenis. Salah satunya mendapat juara 1 di Piala Gubernur kemarin. Bapaknya cuma seorang nelayan di area Malayang. Dia hanya bertugas sebagai ball boy, hanya punggu bola, bersih lapangan, sebenarnya hanya untuk menambah ya uang saku. Tambah ya. Ya. Tapi karena ada keinginan juga bisa. Akhirnya mungkin karena ini dipanggil dari pelatih itu untuk latihan juga sekalian, dan ternyata anak ini bisa membuktikan sekolah dari SMP negeri, juara di Bali kemarin tenis, dan sekarang kayaknya sudah direkrut, sudah ada di sekolah di MIS. Dan kemarin Bapak juga sudah berkomunikasi menyentuh langsung juga. Nah, hal ini sebenarnya yang kalau kita bilang kalau soal tadi ya apa ini keseriusan. Ini yang tadi yang ditanyakan ini. Jadi saya balik lagi arahnya ini. Mungkin ya itu retouching itu kalau tidak disentuh kita tidak mengetahui hal-hal apa yang terbuka seperti ini. Karena kembali lagi karena tidak pernah dilihat. Ya. Kalau nggak dilihat ya nggak pernah tahu. Betul. Makanya lihat biar tahu ya kan. Betul. Nah tapi kalau kejadian yang viral itu tadi kan Bung Kris sudah menjelaskan bahwa itu tiba-tiba tidak direkayasa, atau ada yang bilang ada kok yang bisnis tuh Pak, coba pilih ya itu kolam, yakin itu tidak ada. Tapi kan memang kalau Bung Kris bilang tadi sebelum pun jadi gubernur sudah pernah melihat. Jadi memang tidak ada rekayasa, bukan dibuat-buat. Wartawan ayo gini kita pilih di sini. Saya pikir untuk apa mau direkayasa, ya kan? Karena ini juga kan bukan semua juga komennya positif untuk Pak Gub. Jujur juga netizen juga banyak yang negatif. Pasti. Kalau kita bicara hanya sekitar orang ya mata bicara ya, benar. Ini sesuai orang hanya lihat dari mata. Mereka kan nggak akan lihat histori dan lain-lain. Apa yang terpampang itu yang akan jadi statement, gitu. Jadi untuk apa kita lakukan itu? Dan pasti kalau pun mau direkayasa pun pasti dari pintu masuk awal semua ya biasa ya. Kalau pejabat masuk kan pasti ada karpet. So ada yang jaga, ada yang sambut. Atau mungkin lah ada minuman di atas. Nggak ada sama sekali. Silakan lihat di video itu. Berarti bisa ada dibilang persiapan. Pak Samuel pun kaget ya waktu itu. Kaget. Dan beliau sampaikan apa yang kita tanyakan, dan ya wajar kalau Bapak menanyakan seperti itu karena Bapak juga atlet. Tahu atlet juga tahu pedihnya bagaimana menjadi atlet gitu. Ya kalau saya ambil positifnya, kalau ini juga ndak viral, masyarakat juga tidak akan bersama-sama dengan kita. Tapi saat ini viral kan, kita lihat masyarakat banyak
respon sangat positif sekali sekarang. Dan saya yakin sampai ini terrealisasi dengan baik, masyarakat Sulawesi Utara pasti ada bersama-sama dengan kita dan ada bersama-sama dengan Pak Gub. Setidaknya untuk bukan hanya infrastruktur yang akhirnya terrealisasi memadai, tapi saya pikir setidaknya pandangan untuk olahraga ini, ya tadi proyeksinya ke depan akan seperti apa, jadi sudah bisa terjawab. Ya. Jadi karena sudah dirintis ya dari betul. Kesejahteraan Betul. atlet, pelatih, dan juga perbaikan infrastruktur, karena untuk latihan seperti tadi kan mau latihan tenis gratis. Jadi kan karena tidak perlu terkendala biaya mau bayar sewa ya. Betul. Dan saya pikir akan berlaku juga untuk cabang olahraga yang lain. Ini kan yang baru kita ketahui aja gitu kan. Tapi ya begitulah, Pak Gubernur mau memberikan yang terbaik untuk masyarakat, apalagi untuk khususnya ya para pelaku praktisi, apalagi regenerasi atlet ini sendiri, karena memang menjadi salah satu visi misi beliau juga kan peningkatan sumber daya manusia, apalagi khususnya di olahraga, pembinaan atlet usia dini itu paling terpenting. Nah, mungkin Bung Kris bisa bisik ke Gubernur, Pak, jangan senyap-senyap terus, nanti orang pikir Bapak yang kerja ini. Enggak, jadi walaupun nanti ada surprise hasilnya, tapi ya kasih lihat lah Pak, jangan senyap-senyap terus, gitu mungkin. Iya, betul. Sedangkan senyap sudah dibilang, banyak yang bilang pencitraan, apalagi nampak ya. Jadi mungkin nanti saya bisik aja, Pak, ini sudah ada saran Pak, nggak apa-apa lah nampak aja sekalian Pak, gitu ya kan? Mungkin ya supaya kan biar ini kelihatan gitu kan. Nah, Bung Kris, tanya lagi satu ini. Seperti tadi kan ada grand design untuk bikin Senayan, ada seperti Senayan Jakarta ada di KONI lah ya, di Sulawesi Utara. Tapi kan memang lebih diprioritaskan untuk atlet ya. Tapi bagaimana kalau itu dikomersilkan? Sebenarnya bisa juga, karena beberapa cabang olahraga juga kan yang komersil secara lifestyle, akhirnya orang dari hobi, ternyata dia bisa jadi atlet. Menembak juga kan sama, golf juga sama. Dari dia cuman lifestyle, ikut, tenis juga kan sama, itu olahraga komersil. Biliar juga adalah olahraga komersil yang lagi happening sekarang. Tapi saat dia main-main, kok ternyata ada bakat, feel situ, akhirnya langsung direkrut cabur, akhirnya bisa menjadi. Salah satu juga yang saya lihat sendiri ya, kan kalau di Jakarta ada kawasannya ya, orang untuk jogging lah, jalan sore atau apalah, even lari. Ada di taman dan lebih banyak di GBK. Kan kalau yang kita lihat sekarang ini kan di kawasan Megamas ya. Menurut kita kurang layak orang lari atau jogging, tapi kan di sei oto gitu kan, mobil yang dikemudikan situ. Seperti itukah nanti akan jadi seperti GBK di Manado, orang bisa masuk gratis tapi untuk hanya lintasan di luar luar stadion lah begitu. Perbedaannya sebenarnya gampang. Area komersil dan area prestasi pasti berbeda aturan, rules. Kalau grand design yang ada, berarti kan dengan sarana prasarana yang ada nanti akan ada lintasan lari entah di dalam stadion ataupun nanti di luar area stadion. Itu kan tujuannya memang prestasi, berarti umum bisa masuk, tidak terganggu dengan lalu lintas, tidak terganggu dengan UMKM, baru lari, baru lari mungkin 10 meter, mampir lagi, baru lari lagi 5 meter, dari kecepatan tinggi, pelan lagi, ternyata ada kamera di depan, baru ini, ada mobil, belum motor serempet. Jadi kita pikir sebenarnya kalau yang di Megamas, itu komersil. Karena itu kenapa event-event lari kan lebih banyak komersilnya di area 5K, 10K. Sedangkan kalau prestasi ini kan lebih trek panjang gitu. Karena kan atletnya. Masyarakat suka olahraga, tapi untuk sarananya nggak ada. Itu kan yang itu terbatas. PR-nya Bung Kris lah ya. Siap. Itu yang sementara kita usahakan, karena olahraga komersil ini kan biar bagaimana kan menjadi olahraga masyarakat ya. Masyarakat banyak meminta, ya pastilah masukan ke kita itu pasti ada. Karena itu kenapa KONI, kalau lihat KONI sekarang sudah berbeda dengan KONI dulu. Jujur, kalau datang KONI yang dulu suram. Oh ya? Apa nih yang suram? Suram keadaan. Personilnya, gedungnya. Kalau personil saya tidak ngomong personil ya, berarti ini testimoni Anda sendiri, ini Lydia kan, sendiri. Saya pikir keadaan sekitar memang tidak terawat sama sekali. Kebanyakan pohon, ranting, dahan yang mungkin ndak angin pun dia bisa jatuh. Resikonya tinggi. Gelap. Ya, gelap juga kan, suram. Kondisi penerangan. Berarti lighting dan lain-lain. Kalau perhatikan sekarang sudah mulai ada perbedaan, sudah mulai ada perapian, dan memang
akan bergerak secara keseluruhan. Sebenarnya titik paling suram itu ada di kolam. Tapi kan sekarang terputar karena memang viral satu ini yang kemarin, jadi akhirnya kita kan berpindah yang sebenarnya sementara ini ya, kita recovery yang area kanan, akhirnya kita mulai dari yang kiri dulu gitu. Jadi bukan hanya kolamnya, area sekitar kolam kita pembersihan semua. Dan memang supaya tampilannya juga setidaknya enak buat masyarakat, nyaman dan mau dikunjungi. Mungkin nanti ke depan juga bisa kita buat sport tourism juga di situ. Bikin event UMKM kan? Ya. Nanti bisa terlibat di situ kan, kita lihat aja sekarang UMKM aja cuman modal di trotoar, di jalan aspal. Kalau dulunya kan yang penting ada pantai, tinggal taruh kopi jadi lifestyle gitu, komersil. Kenapa nggak seperti di luar kayak di Jakarta juga? Berarti area venue olahraga pun bisa menjadi potensi pariwisata juga untuk sport tourism, apalagi UMKM. Nah, ini sementara kita galang untuk di seluruh area KONI karena kita tahu banyak bangunan-bangunan tua terbengkalai di area itu. Karena kalau mau dilihat KONI itu kan besar ya kawasannya untuk skala di Kota Manado ya. Penerangan itu bikin terang dulu itu ya, supaya orang lihat dari luar juga so bagus gitu. Jadi aman juga kan, kalau gelap juga kan orang was-was ya. Betul. Jadi banyak yang kita rapikan di dalam itu karena ya harus saya sampaikan juga di beberapa titik poin ya sebenarnya kayak di kantor KONI dan lain-lain itu PLN-nya aja bermasalah. Artinya kelistrikannya mungkin padahal baku muka, tapi kan ya PLN ya namanya tanggung jawab sebagai pengguna ya harus dibayar payment. Betul. Dan seringkali mungkin daya wattnya juga tidak sesuai ya. Sekarang sudah sementara dirapikan semuanya. Jadi nanti ke depan untuk lari malam pun di KONI pasti akan bisa. Itu sudah pasti akan bisa. Dan lintasan larinya itu pasti juga akan kita perbaiki. Sudah tidak standar seperti yang sekarang. Gitu. Apalagi KONI saat kita dapati kemarin kan ada bekas dari konser dan lain-lain ditinggalkan. Jadi untuk kita buat cabang olahraga kayak bola dan lain-lain kan agak riskan. Dan kemarin sudah diperbaiki, sudah mulai ada event-event di area itu. Supaya giat lagi, aktif lagi. Bahkan di sekitar area KONI termasuk gedung Dewan Lama yang kemarin ditempati Dewan Manado juga kan, itu juga akan diaktifkan untuk olahraga. Akan menjadi salah satunya kantor KONI dan juga kantor dari yang dulu belum pernah ada, belum pernah dibuat. Setiap cabur akan ada official house di area itu, gitu. Jadi itu membantu supaya komunikasi dan juga marwah dari tiap cabur ini terjaga, begitu. Dan Pak Gubernur sudah turun secara langsung. Nah, ya intinya bagaimana orang bisa bikin kebanggaan terhadap olahraga, tim lah atau apa. Betul. Seperti yang di Bandung, ya kan? Ya. Bobotoh, Surabaya, Bonek. Betul. Nah, kita ngomongin tentang sepak bola ya. Ini pun bagaimana ini mau mengembalikan rohnya lagi ya. Betul. Yang zaman dulu itu yang orang nonton bola, aduh pasti mau lah. Jadi kalau bola, kita bicara bola, ya kita punya kebanggaan dulu Persma, Persmin, Persibom, ya kan, itu menjadi ikon dari tiap daerah. Dan pastinya namanya sepak bola itu olahraga yang nggak akan pernah mati ya, yang paling besar, olahraga favorit masyarakat Sulawesi Utara, khususnya daerah Bolmong dan Kepulauan. Kita kan sudah melakukan kajian dan survei. Memang kalau cabang olahraga sepak bola itu dominan sekali area sana. Untuk menghidupkan olahraga, memang salah satunya faktornya olahraga kayak sepak bola ini tidak akan bisa berdiri sendiri kalau tidak bergantung dengan pemerintah yang ada. Nah ini untuk sepak bolanya sendiri, dia punya PR sendiri. Pasti, ya kan? Pasti. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena 2016 saya pernah menjadi manajer Persma, membawa Persma juara di tingkat daerah. Saya tahu begitu sulitnya kita fight sendiri, apalagi kita masih di area Liga 3 waktu itu ya. Kan semua klub besar sekarang sudah degradasi ya. Sudah ke tingkatan paling bawah. Persma juga di-banned oleh FIFA ya, langsung dari PSSI cuma karena tidak bayar gaji pemain asing dan lain. Jadi banyak case yang kita dapati. Nah, sekarang ini kita program nanti ke depan kita lagi mau hidupkan lagi. Tetapi memang kembali lagi stadion yang ada ini memang secara ketidaklayakan dan standarnya standar kalau untuk
Liga 1 pasti tidak akan mungkin karena ada standarisasi juga dari PSSI untuk dari sisi infrastruktur, kelayakan building gitu. Kalau lighting juga sangat penting karena tidak mungkin kita kompetisi hanya di area sore lalu matahari terbenam, mau selesai nggak selesai kumpul gitu. Kan jadinya begitu. Nah, ini harus terrealisasi dengan baik. Semua hal harus dipikirkan dan itu harus ada peranan pemerintah di dalam itu. Dan sudah ada instruksi khusus dari Pak Gubernur memang untuk sepak bola sendiri. Karena itu kenapa digenjot juga untuk stadion ini yang new stadion ini harus ada dan sembari mereparasi stadion yang lama juga. Seperti kita ketahui juga ya stadion yang lama ini juga kan masih ada permasalahan hukum juga ada. Karena yang pemilik juga mungkin sebagian kecil area itu kan masih ada milik dari belum lama. Jelas ya. Belum jelas. Nah, bisa saya simpulkan berarti kerjanya Bung Kris ini ringan atau berat ya? Berat ya? Kerja ini kalau buat orang lain berat ya. Kalau saya memang passionnya di olahraga. Jadi saya rasa ya? saya nikmati. Saya nikmati apapun yang ada, case apapun yang paling terkecil. Poinnya satu sih, kita harus down to earth. Kita harus berani turun ke bawah. Kita harus cari tahu, kita harus sentuh. Karena kalau bilang olahraga di Sulawesi Utara itu 65 cabang olahraga di KONI, ada 90-an di KORMI, belum juga olahraga yang pelajar, disabilitas dan lain-lain. Jadi ratusan olahraga begitu. Jadi ini semua harus disentuh. Bung Kris, pertanyaan terakhir. Tadi kan kita sudah bicara tentang infrastruktur yang menunjang prestasi. Nah, ini kita tanya lagi tentang atlet yang berprestasi. Bagaimana dari Bung Kris sebagai staf khusus bidang olahraga dan juga pemerintah yang saat ini ada mau meramu bagaimana supaya, kan tadi sudah bilang atlet yang meraih medali emas dapat rumah. Kita kan tanya lagi, kenapa kalau dulu kan ada yang jadi ASN supaya misalnya mau jaga ini atlet supaya mungkin tidak dilirik provinsi lain misalnya. Betul. Ada formulasi apa nih yang dibikin atau dirancang? Jadi sebenarnya kalau untuk atlet sendiri di luar reward ya, kebanyakan kan kita ketahui bersama juga pasti atlet bisa kita rekrut. Itu kan juga ya hak prerogatifnya kita juga. Dan kebanyakan atlet yang berprestasi apalagi kayak medali, itu pasti penempatannya kita sudah ketahui bersama. Itu kebanyakan pasti akan ada di Dispora. Pasti ya. Itu pasti. Kenapa? Karena ada Pornas Korpri. Pornas Korpri ini kan sebenarnya di sini tuh tidak bisa ada transfer pemain atau dan lain-lain seperti yang terjadi di PON. Kalau Korpri kan berarti sudah sesuai dari ID asal dan lain-lain. Itu eselon kita kan instansi nggak bisa bohong. Begitu. Karena itu kenapa Pornas Korpri yang kemarin di Palembang kan kita baru selesai. Yang di Palembang juga. Kebanyakan rata-rata yang ranking 3 besarnya pasti Kemenpora. Kenapa Kemenpora? Karena itu disporanya negara. Iya kan? Jadi atlet medali itu pasti langsung masuk. Nah, begitupun di kita harus potensikan menurut saya sekarang. Jadi di tahun ini ada Fornas, ada Pornas, ada juga Popnas, ada Pomnas mahasiswa. Di tahun ini ada banyak agenda event, bahkan PON bela diri yang tidak masuk di dalam agenda tiba-tiba disampaikan Pak Marsiano di saat pelantikan KONI akan ada PON bela diri. Di Sulawesi Utara? Di Kudus. Jadi, tapi kan katanya akan digelar itu nanti kloter kedua. Tapi waktu itu kita kaget, ada PON bela diri. Kenapa tiba-tiba baru ada terkental? Kita tahu kan PON itu cuma satu. PON yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Tiba-tiba sudah dipisahkan, ada agenda dari KONI, memang programnya KONI sudah ada PON bela diri. Ada beberapa PON. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Karena di PON nanti ke depan ada beberapa cabur yang sudah tidak dilibatkan. Gitu. Jadi kenapa PON bela diri ini dipisah juga, supaya juga bisa terfokus potensinya. Dan ya kita sudah harus siap dengan seluruh agenda yang ada di masa peralihan ini. Sebenarnya kalau bicara tahun depan enak, itu perencanaan kita kan. Tapi dengan keterbatasan yang ada kita bisa survive gitu. Tapi kalau kita tidak punya pimpinan yang ya setidaknya memimpin dengan hati atau punya passion juga agak sulit yang untuk kita bergerak di bawah. Iya betul. Yang mengarahkan dan mau membenahi, mendengar problem di yang mau mendengar bawah. Secara langsung. Itulah yang kita, artinya kita bersyukur Pak Julius Silvanus bisa menjadi gubernur yang peduli, mau mendengar
tidak anti dengan kritikan, silakan, ya kan? Dan ya action langsung, jadi tidak omon-omon walaupun actionnya senyap gitu. Walaupun nanti sudah ada masukan juga, Pak, nggak apa-apa lah sekarang Kasih lihat open lah, aja Pak, iya kan? Nanti saya kasih masukan juga gitu. Oke, nah Bung Kris, harapannya nih, tadi kan orang bicara dari tadi ini tentang perbaikan infrastruktur ya paling pertama ya, karena yang viral tadi tuh ya, betul. karena sudah sangat buruk lah ibaratnya ya, sudah tidak layak digunakan segala macam. Harapannya nih Bung Kris sebagai staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang olahraga, kan dari tadi kita mendengar banyak optimisme, kembali lagi, bangkit lagi. Nah, untuk event yang paling dekat aja ini apa nih? Selain tadi bilang target 10 besar, harapan ke depan seperti apa? Ya, harapan ke depan kita pastinya kalau dalam event terdekat itu Porprov. Porprov yang harusnya mungkin di tahun lalu tidak terrealisasi, tapi di tahun ini Pak Julius Silvanus merealisasikan dan sudah launching kemarin yang diadakan di Megamas. Harapan kita lewat kepemimpinan beliau kita bisa ada regenerasi, kita bisa menjadi kendaraan pintu pembuka untuk regenerasi, benar-benar atlet semua bisa kita serap, aspirasi dari bawah ini benar-benar kita bisa maksimalkan, sehingga akhirnya ke depan dari Sulawesi Utara ini bukan hanya prestasi di tingkat daerah, tetapi kita punya regenerasi atlet yang akan menjadi timnas yang membawa nama harum Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Entah itu mau dari kepulauan, mau dari Bolmong, mau dari Minut, dataran, yang penting selama dia punya qualified, tidak ada artinya intervensi atau tidak ada kolusi di dalam, kita benar-benar membuka jalan. Itu bisa terrealisasi dengan baik. Salah satu contoh kayak yang tenis tadi, walaupun bapaknya seorang nelayan, ada yang buruh harian, selama dia qualified, kita perjuangkan gitu untuk nama Sulawesi Utara ke depan. Dan itu pastinya harus seimbang juga dengan infrastruktur yang ada, dan juga dukungan paling utama masyarakat Sulawesi Utara. Di luar mungkin keterbatasan Bapak Julius Silvanus dengan gaya stylenya beliau, mohon dimaklumi, dan mungkin bisa secepatnya beradaptasi juga masyarakat Sulawesi Utara dengan stylenya Bapak dan bisa mendapat dukungan yang besar dari masyarakat. Dan kami tahu banyak respon positif yang masuk di kami, dan kami tidak anti dengan kritikan, apapun yang negatif itu menjadi cambukan semangat kami untuk bisa lebih baik dan paripurna lah ke depannya. Untuk apa? Untuk Sulawesi Utara yang lebih maju, pasti sejahtera dan berkelanjutan sesuai visi misinya Pak Gubernur. Jadi walaupun kerja senyap, tapi yang penting surprise-nya tuh ada. Surprise-nya ada. Betul. Semoga akan lebih baik, terlebih untuk pembinaan olahraga di Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Bung Kris. Terima kasih Lydia, thank you. Semoga apa yang orang bicarakan tadi, apalagi yang grand design, pokoknya bagus-bagus lah. Terima kasih sudah mendengar unek-unek dari olahraga juga. Jadi bukan cuma dari staf sus, tapi setidaknya kami dari organisasi memang olahraganya. Dan kita punya semangat di cabang olahraga sendiri. Yang semua tahu kalau di KONI secara pusat ada salam olahraga. Kalau di baru lagi Sulawesi Utara kita punya semangat spirit yang sudah kita gaungkan. Jadi kalau kita bilang Sulawesi Utara, satu komando petarung. Sulawesi Utara satu komando petarung. Jadi itu biar semangat ya. Ya, betul, itu semangat kita sekarang. Karena semangat itu yang bikin orang lebih lebih hidup lah ya. Lebih hidup karena yang namanya di olahraga prestasi harus bertarung. Nggak ada yang nggak bertarung. Semua tapi tetap sportivitas tetap sportivitas. Baik, terima kasih Bung Kris, staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang olahraga. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Baik, Sobat Mata Bicara, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Kris Yokung. Kita jumpa lagi di topik yang lain. Bye-bye. Ada cermin dari jiwa, itulah caranya kita percaya saat mata bicara.